Sobat Mangrove. Halo semuanya, kembali lagi sama kami di akun YouTube-nya BMC Unri. Di sini kita sebelumnya udah ketemu juga nih di akun Instagramnya @bmc_unri di minggu lalu. Nah di sini dalam rangka kita mau bincang-bincang nih mengenai BMC dalam rangka open recruitment. Kita di sini udah kehadiran ketua umum kita yakni Blukers Betari. Nah, boleh dong Kak, perkenalkan. Hai Sobat Mangrove, perkenalkan saya Betari Elinda Pretno yang alhamdulillah sampai sekarang masih diamanahkan sebagai ketua umum periode 2019 sampai 2021. Apa kabar nih Kak hari ini? Ya alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah di sini Kak kita mau bincang-bincang nih mengenai open recruitment kita yang akan diadakan dalam beberapa minggu lagi. Nah sebelumnya kita di IG udah ngasih nih kesempatan buat teman-teman nanya mengenai apa sih yang mau dia tanyain gitu loh. Sebelum masuk ke Q&A ya, Q&A atau question and answer? Sama aja. Sama aja. Question and answer. Question and answer. Boleh dong kita mau tahu apa sih BMC itu, kayak gimana sih awalnya BMC ini terbentuk? Seperti itu. Jadi singkatnya aja ya. Jadi awalnya BMC berdiri itu memang ada salah satu Blukers kita yaitu Blukers Syahrial yang dulunya juga mahasiswa ilmu kelautan. Jadi pada saat beliau melaksanakan KKN di salah satu provinsi Riau ini, di situ tuh keadaan mangrove-nya tuh memang lagi rusak parah. Jadi dari situlah beliau berpikir kayaknya bagus gitu kayak buat suatu organisasi yang bergerak di bidang mangrove untuk memperbaiki ekosistem mangrove. Jadi dibawalah kan kayak udah sampai nih misalnya udah selesai KKN nih, disitulah kepikiran untuk membuat suatu organisasi yang memang bergerak di bidang riset mangrove kayak gitu. Jadi awal mulanya BMC dibentuk itu pada tanggal 2 Desember 2009, terus diresmikan itu pada tanggal 5 Januari 2010. Itu sejarah singkatnya. Jadi kalau untuk BMC tersendiri itu BMC itu salah satu study club yang berada di Ilmu Kelautan Universitas Riau, di mana BMC itu bergerak di bidang edukasi, konservasi mangrove, riset mangrove dan kampanye hutan mangrove kayak gitu. Berarti ini Wabeluka Mangrove Club udah berjalan hampir 12 tahun ya Kak ya? Iya. Betul sekali. Nah untuk itu Kak, mungkin teman-teman mau juga nih tanya-tanya mengenai Wabeluka Mangrove Club. Kita langsung aja ya Kak, nggak apa-apa ya? Boleh. Oke, untuk pertama ada datang dari @Niko_Nurdiansyah. Kata pertanyaan Niko nih Kak. Mungkin ya. Nih Kak, kalau boleh kalau boleh tahu, kalau saya mau bergabung ke BMC, apakah BMC terbuka untuk umum? Langsung jawab ya. Jadi kalau untuk BMC tersendiri kan itu kan masih jurusan yang ada di Fakultas Perikanan dan Kelautan. Nah pas pula BMC tersendiri kan termasuk salah satu study club yang ada di jurusan ilmu kelautan nih. Jadi untuk saat ini BMC itu hanya membuka open recruitment untuk mahasiswa Paprika aja gitu. Jadi cuma untuk jurusan ilmu kelautan dan jurusan pokoknya yang ada di Paprika. Tapi kalau untuk umum kita belum buka karena kan ini masih di fakultas Paprika aja gitu. Tapi kalau misalnya dari yang luar pengen bergabung di kegiatan BMC, itu ada yang namanya Sokar, Sobat Buker. Cuman untuk Sokar sini dia cuma bisa ikut kegiatan kita aja, tidak bisa kayak ikut lebih dalam gitu untuk menjadi seorang pengurus BMC. Kalau untuk angkatan berapa aja yang bisa masuk? Nah kalau untuk tahun ini kan kita masih buka oprek untuk angkatan 2019 sama 2020. Mungkin untuk adik-adik maba yang 2021 itu bisa nyoba pada saat kita open recruitment yang C14 ya, karena kan ini kita buka yang untuk C13. Jadi yang untuk angkatan 2021 mungkin udah pada pas merekanya semester 3 baru bisa bergabung untuk menjadi cakap di BMC gitu. Tadi Kakak nyebutin nih Kak, C12, C14 itu apa ya Kak? Jadi gini, kalau misalnya kita mau masuk di organisasi itu kan memang ada kayak misalnya angkatan pertama, angkatan kedua. Jadi C12 itu singkatan dari cakap.
Nah, cakap itu calon bilukap gitu. Tapi kalau untuk kita yang udah menjadi anggota aktif, kita ganti sebutannya dengan bookers gitu. Jadi untuk saat ini sekarang itu udah usia 13, berarti calon bilukap angkatan yang ke-13. Oke, gimana nih @Niko_Nodiansa udah terjawab ya pertanyaannya? Kita lanjut ya kak. Oke, di sini ada pertanyaan dari @alkorifah dot titik ini dot ya dot Simon. Oke, keren ya namanya. Keren banget kak. Oke, di sini. Apa nih pertanyaannya kak? Saya ada 2 pertanyaan nih. Boleh, 3 juga boleh. Pertama, saya mau tanya bagaimana alur dan tahapan oprek BMC. Apakah kamu jawab dulu atau pertanyaan dulu? Kita jawab dulu ya satu-satu biar lebih fokus. Jadi mungkin awalnya kan gini nih, awalnya kan kita buka oprek itu melalui video. Mungkin karena tahun ini juga pandemi ya, biasanya BMC itu ngadain oprek itu biasanya sosialisasi di kelas secara langsung. Jadi mungkin tahapan-tahapannya itu ada sama, cuman agak dibedakan sedikit untuk menjadi seorang blockers kan. Jadi tahapan yang pertama tuh kita ada rockers, recruitment of blockers yang saat ini kita lakuin nih kan untuk nyari generasi selanjutnya. Jadi setelah rockers itu nanti para cakap ini ngisi formulir. Nah, nanti ada di salah satu kegiatan, biasanya itu Pande. Nah, disitulah kita kayak memperkenalkan lebih dalam apa sih itu BMC. Terus kita juga ada kegiatan-kegiatan tentang mangrove, kayak lebih identifikasi mangrove, apa sih itu mangrove, kayak gitu lebih dalam lagi. Terus juga nanti kita ada sesi wawancara pertama di Pande itu. Jadi setelah wawancara itu barulah kita seleksi lagi kan. Kita tanya keseriusan dia. Nah, pada tahap seleksi itu, di dalam seleksi itu kita ada kayak presentasi dari para cakap kayak gitu. Jadi kita sering kayak ngumpul pembelajaran. Nah, di situ kita lihat keseriusan dia, serius nggak sih bergabung di BMC. Terus nanti setelah itu kita juga ada kayak ujian gitu. Jadi ilmu yang udah kita kasih sama calon blukap ini kira-kira masuk enggak gitu. Berarti kan dia serius gitu. Jadi kalau misalnya udah kita ada ujian kompetensi akhir ya, habis kita wawancara akhir. Setelah wawancara akhir itulah penentuan dia kan, yang calon blukap angkatan 13 ini masuk. Selanjutnya ada diksar, itu pendidikan daksar. Nah, di pendidikan diksar inilah kita mengukuhkan ya, dilantiknya dari cakap menjadi blockers. Cukup panjang ya kak rangkaiannya untuk kita. Jadi teman-teman nih yang mau masuk ke dalam bergabung sama kami di BMC itu harus punya mental yang kuat dan waktu yang cukup juga gitu. Betul kak? Betul, yang namanya kita organisasi kita harus bisa membagi waktu kan. Iya, betul sekali. Oke, kita lanjut ya kak. Ini masih pertanyaan. Oh iya, lanjut. Sorry ya, pertanyaan kedua ini berapa lama itu bisa jadi anggota tetapnya BMC? Anggota tetap BMC. Nah, jadi sesuai RTT kan kita tuh misalnya RTT itu apa? rancangan tahunan. Itu misalnya kayak kepergantian pengurus lah kayak gitu. Tapi kan sebelum itu kita ada kayak rapat gitu ya. Kayak bukan rapat sih, kayak musyawarah bahas tentang itu. Kalau untuk anggota biasanya kan kita nih mahasiswa, terhitung dari kita masuk sampai dia jadi alumni. Terlepas dia jadi alumni berarti dia udah juga jadi anggota lagi di BMC, melainkan menjadi DP gitu, Dewan Penasehat gitu. Kalau Dewan Penasehat itu nggak ada sampai kita hidup ya? Maksudnya gimana nih? Maksudnya Dewan Penasehat itu berapa lama itu? Sampai kita hidup sih sebenarnya. Selama kita hidup kan kak? Iya. Cuman bedanya kan kita anggota sama dan penasehat kan, kalau kita anggota dulu kan kita kayak ya sama kayak pengurus yang mengurus segala kegiatan yang di BMC kan ada tanggung jawabnya. Kalau kita udah jadi dewan penasehat kan paling kita cuma bisa kayak memantau kayak gitu, memberi saran kayak gitu. Tapi masih bisa sih ikut berkegiatan aktif sama kegiatan-kegiatan yang diadakan di BMC. Mungkin udah terjawab ya pertanyaan dari @alkorifah.simon. Oke. Kita lanjut ke yang ini ya bang ya. Ke mana? The down. The down. The down. Ini bertanya. Kegiatan BMC ini biasanya dilakukan di mana saja kak? Apakah ada kegiatan di
luar daerah? Langsung jawab ya. Ya. Memang kita tuh kegiatannya memang ada di luar daerah. Kenapa? Tahu sendiri kan Pekanbaru juga jauh dari ekosistem mangrove gitu kan, apalagi laut. Jadi memang ada beberapa kegiatan yang tiap tahunnya itu kita bakal turun di lapangan. Contoh salah satu kegiatannya tuh kayak pensir, penghijauan pesisir, terus kayak ada CE, Coastal Education. Nah itu kegiatannya memang harus kita turun lapangan, terjun langsung ke ekosistem mangrove-nya gitu. Itu biasanya kita kayak melakukan SKT, penghijauan pesisir, kayak penanaman kembali hutan mangrove ya. Itu untuk struktur komunitas tumbuhan gitu. Terus kalau untuk kegiatan yang nggak di lapangannya, paling kita kayak ada pembelajaran mingguan, kayak rapat, kayak gitu. Cuman memang BMC ini kegiatannya memang mengharuskan kita lah kayaknya turun lapangan kan, biar kita lebih paham, karena memang disitulah ekosistem yang kita terjunkan gitu. Iya. Gimana, Bang? Ini ada nih, ini keren nih. Orangnya Mungkin Siti Hijaiyah @Siti Hijaiyah, keren namanya Siti Hijaiyah. Kak, setelah di scroll IG BMC nih kan banyak nih kegiatannya, apa sih Kak bedanya tiap kegiatan? jadi kan kita tuh memang ada beberapa kegiatan. Yang pertama tuh kayak DIKSAR, pendidikan dasar, kan udah dijelasin ya tadi tuh kan, pendidikan dasar tuh ya disitulah kita mengukuhkan calon blue-cup menjadi bluker. Terus ada juga yang namanya rockers. Nah itu yang tadi recruitment of bluekers. Di situ kita buka oprek kan untuk generasi selanjutnya. Sedangkan kalau kayak Pengsir sama CI itu penghijauan pesisir. Nah jadi kita biasanya tuh di Pengsir tuh kita kayak cari salah satu kawasan mangrove yang memang udah parah lah gitu. Nanti BMC ini bakal turun ke sana misalnya kayak 3 hari atau beberapa hari untuk melakukan sosialisasi sama warga di sekitar. Terus kita melakukan penanaman bersama juga sama warga sekitar. Terus kita juga ada BGTS lah gitu. BGTS. Ya kayak Bluekers Goes to School. Jadi kita ke sekolah-sekolah gitu, kayak memberikan kayak pemahaman bahwa mangrove itu memang penting gitu. Jadi biar masyarakat di sana tuh lebih terbuka pikirannya untuk menjaga ekosistem mangrove kan. Karena kan kita tahu sendiri setiap kita pergi ke pantai pasti ada beberapa ekosistem mangrove-nya yang sudah rusak gitu. Jadi itulah kayak kegiatan Pengsir itu tujuannya kayak gitu, kayak CE Coastal Education. Terus ada juga yang namanya RM itu riset mangrove. Jadi misalnya dari salah satu dari kita kayak Bluekersnya ini mau ngadain penelitian mangrove, bisa gitu. Jadi melakukan riset kayak gitu. Kalau untuk pensirnya itu penghijauan pesisir itu pernah dilakukan di mana? Jadi untuk Pengsir kita pernah melakukan di Sia, itu di Desa Mengkapan. Terus misalnya kita udah Pengsir nih atau udah CI, nanti biasanya kita tuh ada Bluekers monitoring bening biasanya gitu. Jadi misalnya kan kita udah melakukan penanaman nih, jadi kita monitoring yang kita tanam itu tumbuh atau enggak gitu. Kalau misalnya tumbuh ya berarti kan bagus untuk kedepannya, tapi kalau misalnya enggak berarti memang ada kesalahan, misalnya entah dari memang tempatnya yang tidak memungkinkan karena arusnya gitu kan, atau mungkin dari kesalahan-kesalahan yang lain kayak gitu. Berarti mangrove ini kita tidak hanya ini ya Kak, tidak hanya untuk kepedulian terhadap diri sendiri, tapi untuk ke masyarakat itu ada gitu ya, Kak. Jadi lebih bermanfaat lah bagi lingkungan. Baru mau nanya. Oke, boleh. Ini ada lagi nih Kak, nanya dari apa ya ini namanya? Devin 1212. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau nanya nih untuk BMC. Sekarang progresnya gimana ya Kak? Soalnya kan lagi masa pandemi. Gimana kegiatan yang sekarang dilakuin? Gitu. Udah berapa kali? Berapa kali apa nih kegiatannya? Ada berapa kali nih? Mungkin maksudnya ini ya. Selama masa pandemi ini udah Kegiatan apa aja? kegiatan apa aja yang udah terlaksana? Jadi kan mungkin kalau di masa pandemi nggak kita aja ya, semua pun juga merasa terkendala kan. Ditambah ya tahu sendiri BMC itu yang kayak kita bilang tadi memang harus turun lapangan. Dan sedangkan kita kan masih di bawah kayak fakultas dan jurusan, otomatis kalau misalnya kita mau keluar lapangan itu kan memang harus ada perizinan. Jadi di masa pandemi ini kita memang buat suatu kegiatan tuh yang memang ada di kampus saja dulu. Kayak kemarin masih rockers, masih di kampus, kayak pembelajaran, presentasi mangrove, terus kayak ada kegiatan-kegiatan kayak identitas
produksi mangrove, SKT. Jadi kayak kita tuh anggap aja lah ini tuh udah ekosistemnya kayak gitu, kegiatan-kegiatan yang kita laksanain. Terus kadang BMC juga ada kayak sosialisasi pembuatan sirup mangrove, itu kita adain di kampus juga tapi sesuai dengan protokol kesehatan. Sirup mangrove. Iya. Itu rasanya kayak gimana? Belum pernah ya. Jadi sirup mangrove tuh ada yang Itu sirup mangrove itu terbuat dari apa? Kayak mangrove jenis apa atau buah jenis apa? Jadi untuk sirup mangrove itu ada terbuat dari salah satu buah, itu jenisnya kayak Sonerati ovata yang kayak gitu. Nah jadi biasanya di BMC itu ada beberapa bulan kita ngolah sirup mangrove kan, gitu. Untuk diproduksi atau dijual juga. Oh ada dijual juga. Ada Sebagai pemasukan itu ya kak. sebagai pemasukan perekonomian untuk organisasi ya. Ini kayaknya banyak lagi nih kak, ada 2 lagi. Oke, ini ada @korei. Ya, di sini mau nanya kak, saya ingin bertanya, saya punya minat di bidang kewirausahaan. Ini berkaitan nih sama yang Tadi. betul sekali. Di sini saya, menurut kakak, pendapat kakak bagaimana, ada nggak wadah yang disediakan BMC yang bisa dia menuntutnya untuk di bidang mengimbangi di bidang akademis dan non akademis dia gitu. Jadi imbang mana dia mau tahu ilmu sama hobinya Iya, gitu ya. hobinya, iya betul. Nah kan di BMC itu ada beberapa divisi nih. Salah satunya ya kewirausahaan juga. Mungkin siapa tadi, Korea. Kalau misalnya apa masuk di BMC gitu kan, mungkin cocoknya di ini ya, divisi kewirausahaan gitu. Nah di kewirausahaan ini ya sama. Jadi produk-produk yang dihasilkan oleh BMC nanti tugasnya KW itulah memperjual lah, biar dikenal lah bahwa mangrove itu bisa diolah dan menghasilkan uang. Nah produk-produk yang biasa kita hasilkan itu masih kayak sirup, yang kayak itu, keripik, pokoknya ya memang dari jenis mangrove itu yang ada lah di sini yang bisa kita olah. Tapi selain dari produksi mangrove, BMC juga menjual kayak topi mangrove, maksudnya kayak topi didesain gitu, lebih kayak tentang ekosistem mangrove atau lingkungan. Terus ada juga baju-baju gitu. Mungkin si Kori ini juga bisa gabung ke BMC di divisi KWU, jadi sambil menjalankan hobi juga ilmu tentang mangrove-nya dapat gitu di BMC. Ini ada satu pertanyaan lagi. Ya bisa Bang Dodo? Ini pertanyaan dari @teflon candle. Ngeri ya namanya. Teflon candle. Kak, di BMC struktur kepengurusannya apa saja sih kak? Masing-masing tugasnya itu apa-apa saja? Oh, maksudnya pembagian divisinya lah ya. Jadi di BMC itu ada divisi kayak Litbang, penelitian pengembangan. Nah, tugas Litbang ini kayak menyusun kurikulum gitu. Jadi di BMC itu khususnya dia tuh kayak pembagian pembelajaran lah gitu. Jadi memang ada kurikulum yang disusun untuk para Bluekers, kayak misalnya pembelajaran untuk SKT, identifikasi. Nah itu tugas Litbang yang menyusun semua kurikulum mengenai ilmu lah di bidang akademisnya lah ya. Terus yang kedua itu ada divisi Kestapus, Kesekretariatan dan Perpustakaan. Nah divisi ini yang bertugas untuk kayak mengelis lah barang-barang apa sih, alat-alat apa aja sih yang ada di BMC gitu kan. Itu kan penting untuk inventaris ya kan. Terus ada juga kayak penomoran buku kayak gitu. Itu tugasnya memang di BMC itu tiap tahun misalnya dari Bluekersnya tersendiri yang melakukan kayak seminar magang, seminar hasil atau kompre, itu kan bukunya bakal diserahkan di BMC. Nah jadi buat mahasiswa-mahasiswa lain kalau misalnya memang butuh referensi tentang mangrove atau tentang penelitian-penelitian apa, itu bisa ke BMC meminjam buku gitu. Jadi melalui divisi itu nanti memang divisi itu lah yang bergerak di bidang kayak memang peminjaman buku-buku kayak gitu, inventaris alat untuk penelitian gitu. Jadi dia lebih ke sekretariatan gitu ya tugasnya. Terus ada kayak satu lagi diskomsi. Nah diskomsi ini tugasnya di BMC itu dia yang kayak sosial medianya lah gitu, kayak dari Instagramnya, Facebook BMC, YouTube BMC. Nah itu diskomsi yang mengolah. Terus satu lagi yaitu yang tadi kewirausahaan kan, tugasnya ya itulah produk-produk BMC, tugasnya KWU yang memperjual kayak gitu, dari jadi bahannya kayak gitu. Itu biasanya kadang kewirausahaan juga bekerja sama Litbang kayak gitu, untuk menghasilkan produk apa sih yang mau dijual gitu, karena tugasnya KWU kan kayak mempromosikan kayak gitu kan. Banyak lagi ya. Kalau boleh tanya, kalau
misalnya ini kan bakalan buka open recruitment enggak? Kalau misal itu ada kuota dari BMC nggak sih, maksudnya ada yang bakalan keterima di BMC itu ada berapa orang? Nah kalau dari kita kan nggak ada kuota nih, tapi kan biasanya kan memang tiap tahun tuh yang daftar pasti banyak gitu. Cuman kan kita kan melalui seleksi ya, paling biasanya tiap tahun kita cuma ngambil kayak 20 orang, 15 orang gitu. Karena kan masih ada penerus yang sebelumnya gitu. Jadi kayak sekitaran gitulah, karena dari para pendaftar tuh nanti akan terseleksi sendiri gitu. Sebenarnya kan terseleksi dari mereka sendiri gitu kan, serius nggak mengikuti BMC gitu. Kalau misalnya mereka bagus dan berkompeten di bidangnya gitu kan, apalagi pas masuk BMC ini memang betul-betul kita nilai kan, memang ada beberapa tahapannya, pasti dia lolos kayak gitu. Jadi kalau untuk kuota memang nggak bisa, Ada kuota nggak ada kuota. Makanya memang pendaftarannya kita pakai waktu kan, kita dari kapan sampai kapan gitu. Kalau misalnya di luar tanggal yang kita tetapkan, berarti kita nggak bisa terima lagi. Untuk seleksinya itu biasa berapa lama? Kalau biasanya kita seleksi itu karena kemarin kan nggak pandemi ya, kan kita sosialisasi secara langsung kan. Biasanya dalam seminggu itu kita buka stand dan sosialisasi ke kelas-kelas. Nah, biasanya dalam waktu seminggu itu lah jaraknya untuk kita yang mendaftar itu ikut acara Pande itu, yang wawancara tahap pertama. Kayak gitu. Biasanya nggak jauh, cuman untuk saat ini karena sebagian mahasiswa juga nggak berada di tempat, mungkin untuk tahun ini kita perpanjang untuk open recruitment sekitar 2 minggu. Ya. Mungkin Korea ada pertanyaan? Mungkin aku ada terlintas pertanyaan mengenai kesekretariatan divisi tadi Kak. Ini kan kita tahu di Fakultas Perikanan dan Kelautan kita ada satu sekre ya namanya gitu kan. Di luar ini ada lagi nggak Kak? Di luar ini? Oh, Kita punya. sekre. Iya. Kita biasanya kan gini, kalau untuk sekre kan kita ada di sini, sama satu lagi tuh di Dumai, karena dulu kampus ilmu kelautan tuh kan adanya di Dumai. Jadi kita memang ada satu sekre di situ, karena memang setiap tahunnya kita bakalan ke Dumai untuk diksar tadi. Jadi pengukuhan itu, Dasar itu. pengukuhan itu biasanya kita laksanain di Dumai. Nah jadi kalau misalnya kita di Dumai itu pasti kita pakai sekre yang ada di Dumai, Dumai Station. Kalau di besar itu yang menentukan mereka ini layak masuk BMC atau tidak? Iya. Oh, Jadi sebelum diksar itu memang ada kayak beberapa tes lagi lah, yang dilakukan memang wawancara lagi, terus kayak memang ada kayak turun lapangan, kayak identifikasi langsung sama mangrove yang biasa kan kita nih apa yang kita pelajari lewat layar sama kita turun langsung itu kan pasti beda jauh kan. Nah jadi di diksar itu pada saat kita turun langsung lagi ya di situ kita belajar lagi karena beda jauh. Kalau apalagi untuk identifikasi terus kayak SKT. Nah jadi sebelum memang mereka dibutuhkan ya kita turunkan mereka ke lapangan gitu. Jadi ini loh kondisi lapangan yang sebenarnya kalau kita turun nanti. Berarti pemilihan ketua BMC ini tiap berapa tahun sekali? Kita untuk pemilihan ketua BMC itu 2 tahun sekali. Jadi masa kepengurusan BMC itu untuk study club itu cuma 2 tahun gitu. Karena kalau mungkin untuk yang lain-lain itu kan biasanya 1 tahun ya. Kita 2 tahun mungkin karena kita kan program kerjanya juga banyak, terus turun ke lapangan kan. Jadi biar cukup mungkin 2 tahun. Berarti udah ada 12 generasi ya? Saat ini. Untuk saat ini ya. Kita udah C12 kan, terus kita mau buat C13 mungkin ada 6 ketua karena kan kita 2 tahun 2 tahun sekali sekali, ya. Ada lagi nggak Bang? Nggak ada lagi kan? Oke. Mungkin sedikit nih Kak, mau kasih tips atau gimana gitu ke teman-teman yang akan mau daftar kita gitu. Mungkin tipsnya untuk semua calon blue cup nih ya, itu sih tergantung dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita serius dan yakin memang ini bidang kita dan kita berminat di situ, ya tegaskan di diri kalian bahwa ya kalian serius untuk ikut suatu organisasi, karena mungkin kita memilih calon blue cup itu tergantung keseriusan dari diri mereka sendiri gitu. Tipsnya itu sih buat kami yakin bahwa kalian itu pantas di BMC. Jadi gimana sih? Masih ada pertanyaan nggak sih Garis? Kayaknya Cukup ya? cukup ya. Kayaknya cukup. Kayaknya udah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kita, juga dari teman-teman yang ada di Instagram tadi. Oke, untuk teman-teman semua yang mau daftar, jangan lupa pantengin terus
stay tune di Instagram kita @bmc_unri, dan juga jangan lupa untuk nonton video ini karena di sini kita semua mungkin pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua yang ada di benaknya mau tanya apa udah kita jawab semua di sini. Jadi jangan sampai kelewatan open recruitment kita. See you. Kak ada ini nggak? Slogan deh. Kak ada yang BMC nggak? Iya, Ada nggak? ada kan Ada. biru laut hijau pesisirku. Oh, biru laut. Gimana? Biru laut. Slogan kan? Iya. Gimana slogannya, Kak? Biru lautku, hijau pesisirku. Nanti kalau Belum kakak see you bilang lagi biru ya. laut. Oke, aku malu sendiri. Ulang ya. Jadi dari kakak ya? Iya, dari kakak. Kita semua, nah jadi di BMC itu kan memang ada slogan. Jadi kalau misalnya kalian bilang biru lautku, yang lain pada jawab hijau pesisirku. Kita tes ya. Sebelum kita tutup kan Baik. closing. 1, 2, 3. Biru lautku, Hijau pesisirku. Dadah.